Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brutus Sungai Musi. Jadi di channel saya kali ini saya akan menjelaskan ini sebelumnya waktu itu saya pernah bikin konten 1 minggu lewat kurang lebih ya tentang pohon pisang dari Malaysia, pohon 1.000 buah yang buahnya tumbuh sampai ke tanah itu ya. Terus di video itu kan ada bocil-bocil tuh, bocil SD ya. Terus ngobrol, terus pas mau pulang juga dia bilang gini loh. Nanti aku kalau udah tamat SMA Kak, nanti aku mau jadi YouTuber juga. Lah emang sekarang adik masih SMP atau SD? Aku tanya ya. Terus dia bilangnya aku masih SD Kak. Kan buat aku cek-cek di YouTube, ternyata dia juga kepo-kepo mungkin ya di YouTube. Itu harus punya data KTP, kata dia SIM. Sedangkan aku kan SD SMP pasti belum punya PIN. Kan nggak mungkin data-data yang kayak gitu. Mungkin maksudnya ya PIN AdSense gitu ya. Harus pakai KTP SIM. Nah, makanya saya termotivasi mau buat channel ini ya. Jadi buat adik-adik yang masih SD, SMP, SMA atau yang belum punya SIM, KTP atau paspor ya, itu jangan khawatir, bisa. Jadi anak SD, SMP, SMA atau yang nggak punya KTP, nggak punya SIM, nggak punya paspor, itu bisa jadi YouTuber, bisa ya. Jadi nggak mesti harus nunggu nunggu tamat SMA dulu biar bisa bikin KTP terus baru mau nge-YouTube, nggak usah. Tapi tetap ya, SD SMP SMA itu pelajar, tetap 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 pelajar itu ya, tugas seorang pelajar itu ya belajar ya. YouTube itu untuk sambilan aja. Jadi buat adik-adik yang ingin berkarya, yang ingin membuat seni ya melalui dunia YouTube atau dunia mengedit video, itu nggak apa-apa. Jadi kalau adik-adik suka, ada skill untuk edit video, ada hobi ngedit video, itu nggak apa-apa nge-YouTube dari sekarang. Mau SD, mau SMP, mau SMA, nggak apa-apa. Nanti data-datanya itu bisa pinjem data keluarga. Jadi nggak mesti pakai KTP kita sendiri atau ATM kita sendiri, itu nggak mesti. Itu masih bisa pakai data orang tua, masih bisa pakai KTP orang tua, SIM saudara, atau pokoknya siapa aja, mau tetangga, sepupu, itu bisa. Yang penting mereka udah punya KTP, itu yang pertama. Jadi bisa. Jadi kalau ada adik masih SD, SMP, SMA mau nge-YouTube itu bisa. Jadi untuk urusan administrasi data-data nanti itu bisa pakai biodata orang lain. Contoh untuk bank, misal untuk verifikasi bank itu bisa pinjam pinjam ATM-nya kakak atau ATM mama atau papa. Dan masalah laporan-laporannya nggak usah khawatir. Nanti kan YouTube ini contoh misal gajian ya, nanti dari pihak Google itu, YouTube itu ya, katakanlah YouTube itu di Google itu nanti akan mengirimkan Gmail. Jadi misal mereka transfer uang gajian ya 2 juta, katakanlah 2 juta pendapatan ade di bulan ini, nanti di Gmail, di HP ade itu nanti kan di Gmail itu kita sudah, YouTube, Google sudah mengirimkan uang sebesar 2 ke nomor rekening Anda. Nah, jadi laporannya ada, nggak usah khawatir, itu ada di Gmail ada. Karena kan akun utamanya itu kan ada di HP atau laptop adik, nanti Gmailnya nanti masuk ke sana. Jadi tinggal tunjukin itu aja. Misal channel adik udah menghasilkan uang ya, kasarnya gitu. Jadi intinya untuk adik-adik yang masih SD, SMP, SMA yang mau berkreasi melalui dunia YouTube, itu nggak usah khawatir, nggak bisa. Jadi data-data di YouTube itu kita bisa pakai
KTP orang lain, nggak mesti KTP kita sendiri. Itu banyak tuh contohnya, ada tuh artis-artis yang masih SD masih SMP itu ada tuh di dunia YouTube tuh banyak. Ada ya, beberapa yang aku pernah tonton ya, yang pernah Om tonton ya. Nah, jadi kalau mau berkreasi dari sekarang, ya kenapa enggak? Ngapain? Mau nunggu tamat SMA, mau nunggu ada KTP sendiri, ya nggak perlu, nggak apa-apa, dari sekarang juga bisa. Misal ada sekarang masih SD, siapa tahu tahun depan itu udah bisa menghasilkan, kan enak tuh, udah menghasilkan, udah bisa mencari uang uang sendiri dari dunia YouTube ya. Tapi ya saya bukan menyuruh untuk adik-adik menjadi YouTuber ya, tapi memang ya pada dasarnya tugas pokok, tugas utama seorang pelajar itu ya adalah belajar. Tapi kalau emang untuk mau iseng-iseng berhadiah, mau mau mengeluarkan imajinasi, mengeluarkan skill, kemampuan di bidang di dunia YouTube, ya nggak apa-apa ya, selagi itu nggak mengganggu pelajaran di sekolah. Sekali lagi ya, selagi main YouTubean itu nggak mengganggu urusan belajar mengajar di sekolah, urusan keluarga. Tetap yang pertama adalah belajar. Nah, baiklah. Jadi paham ya adik-adik semuanya. Jadi kalau adik-adik masih SD, SMP, SMA itu bisa nge-YouTube. Data-datanya bisa kita pakai KTP orang lain. Itu intinya. Nah, jadi kalau ada yang masih kurang paham atau masih kurang dimengerti, nanti boleh Gmail saya langsung di brodusungaemusi.com atau langsung ke WA saya 0857 64336166, atau kalau kalau berkenan ada yang tidak sependapat atau di bagian mana yang penjelasan saya adik-adik nggak paham, boleh langsung DM ke IG saya juga Brodu Sungai Musi, atau kalau enggak tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau saya buka kolom komen pasti akan saya respon secepat mungkin. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Semoga yang share video saya diberikan Allah kesehatan dan rezeki yang melimpah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.